Selamat datang di segmen analisa. Akhirnya yang kita nanti-nantikan adalah pengumuman peninjauan kembali atau PK dari kasus Vina dan juga Eki sudah kita dengarkan. Hasilnya sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang yakin bahwa mereka bukanlah pelaku sebenarnya. Tetapi akan kita coba pahami dulu pada saat juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, memaparkan alasan dari Yang Mulia Hakim. Kenapa mereka menolak permohonan PK dari para terpidana. Bahkan ada satu hal yang sangat janggal. Menurut kuasa hukum dari para terpidana, Jutek Bongso, mengatakan bahwa ada hal yang konyol di sini. Media itu atau wartawan, media massa, mengetahui hasil putusan dari MK beberapa jam sebelum dilakukan konferensi persnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, dengan segala hormat, kita harus hargai dan juga hormati putusan hukum yang sudah ingkrah ini. Tetapi sebagai manusia yang diberikan juga logika, cara berpikir, hakim dan masyarakat itu sama-sama. Kita manusia biasa, kita juga bukanlah Tuhan ya, kita nggak sesempurna itu. Kita pengen coba bahas nih, apa alasan dari juru bicara Mahkamah Agung yang menyampaikan hasil putusan PK menolak tersebut. Poin-poinnya akan kita bahas di sini teman-teman. Dan pastinya ini ngebuat sedih semua orang, termasuk juga dengan Bu Titin. Aku lihat udah nggak bisa lagi menahan emosi, langsung pingsan ya, hampir mau pingsan sih aku lihat. Udah kelihatan lemes banget dan banyak keluarga dari para terpidana juga. Oke, coba kita simak poin-poin yang dibacakan dari juru bicara MA ini teman-teman. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Hasilnya adalah ditolak. Speechless ya, sebenarnya nggak bisa dibohongi. Banyak yang sedih, bukan cuma dari keluarga para terpidana dan kuasa hukumnya, tapi juga sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang sangat yakin mereka bukan pelakunya. Baiklah, coba kita dengarkan dulu. Alasannya apa? Kok dengan segala macam kejanggalan dari kasus ini, akhirnya tetap ditolak? 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judek fakti dan judek juris. Tidak terdapat kekhilafan dari para hakim dalam melihat fakta-fakta persidangan semuanya. Itu semua sudah on the right track. Itu adalah alasan yang pertama. Dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Oke, bagian ini juga yang dikritisi oleh Jutek Bongso terkait dengan novum atau alat bukti baru. Itu dikategorikan bukanlah alat bukti baru karena itu sudah pernah ada pada saat persidangan di kasus yang terjadi sekitar 8 tahun lalu. Sebenarnya ini adalah bagian yang kayak permainan kata-kata teman-teman. Kan kalau aku tangkap di sini, salah satu bukti baru tersebut adalah ekstraksi handphonenya dari Widi, terus juga Vina, Mega, ada percakapan di situ. Justru menurut aku, kalau alat bukti tersebut, kan alat bukti itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dikategorikan alat bukti baru itu adalah alat bukti yang sama-sama dulu nggak ada sama sekali, tiba-tiba ada yang, maksudnya gimana ngomongnya ya? Itu semua tergantung pada konteksnya. Logikanya gini, kalau alat bukti baru tersebut adalah berupa percakapan ekstraksi dari HP-nya Vina, terus juga Widi, Mega, kemudian dikumpulkan menjadi satu, itu sebenarnya sudah ada di berkas, terutama buat ekstraksi HP-nya Vina sudah ada di berkas pada persidangan 8 tahun lalu,
Tapi kan dalam fakta persidangan yang disampaikan dari banyak sumber, termasuk juga dengan Bu Titin, dilihat juga berkas-berkas persidangannya, tidak pernah dibahas hal tersebut. Itu kan artinya ada yang termiskan. Memang itu bukanlah penemuan yang baru, tetapi dulu sudah ada. Tetapi sekarang sudut pandangnya kok baru nggak masuk akal gitu. Kecuali kalau ekstraksi HP tersebut tiba-tiba dimunculkan sekarang, ini ada nih sekarang, baru muncul. Itu justru malah aneh sebenarnya. Nah, ini kan sebuah permainan kata-kata. Alat bukti baru itu kategorinya seperti apa sih? Ya, kalau kita tahu secara undang-undang, alat bukti baru itu tidak pernah dihadirkan di masa persidangan yang dulu, dan kalau itu dihadirkan, itu akan merubah putusan vonis. Ya, menurut aku itu memang sudah ada dari dulu, tapi tidak terlihatkan gitu. Oke, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua juga, apa dong fungsinya? Waktu dalam persidangan, hakim yang memimpin sidang dari para terpidana itu datang ke area TKP, melihat bagaimana lokasi yang ditunjukkan oleh Aep. Katanya warungnya, dia ngeliat. Kan aku agak kesel sebenarnya, udah ngomongin masalah materi lagi ya. Kan dikatakan hakimnya kan pada saat datang, Aep tuh ngeliatnya dari sini loh Pak, gitu. Coba Bapak perhatikan, apakah mungkin Aep bisa ngeliat sedetail itu para pelaku dari jarak yang sebegini jauhnya, apalagi kondisi malam hari. Secara logika, common sense, harapan kita saat itu pada saat hakim langsung ke lokasi, wah ini ada kabar baik nih. Tapi kok sekarang tiba-tiba, ya udah, sangat kecewa dan juga sangat sedih teman-teman. Makanya aku lihat para keluarga terpidana banyak yang menangis, bapaknya Rivaldi, keluarga dari Sudirman, dan lain-lain, Bu Titin, udah nggak kuat lagi menahan tangis. Dan waktu keluarga para terpidana nonton bareng dengan tim kuasa hukumnya, suasana mereka yang kelihatan banget ya. Suasana penuh haru, penuh kekecewaan di situ. Coba kita simak lagi apa yang disampaikan dari Jubir MA yang menolak PK 7 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitiaan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara Oke. Jadi setelah jadi cuma dua alasan tadi ya yang disampaikan dari Mahkamah Agung, karena pertama tidak ada kekhilafan para hakim, yang kedua novum atau alat bukti baru tersebut dikategorikan bukanlah alat bukti baru. Ya, permainan kata-kata lah. Jadi kita juga sudah lelah ngebahasnya. Lelah dalam tanda kutip adalah kita udah ngebahasin kontennya. Konten terutama statement dari Dede. Dede akhirnya kan mengakui, tidak betul, saya dan Aep itu nggak ngelihat apa-apa. Itu pun juga diabaikan, tidak dipertimbangkan. Kemudian ada ekstraksi dan sebagainya. Kita mungkin apa yang harus aku sampaikan lagi di sini? Kekecewaan yang begitu sangat mendalam bisa terlihat banget dari keluarga para terpidana, kuasa hukum, yang mereka yang menjalani langsung, mengikuti persidangan, begitu yakin mereka akan menang, tapi kan ternyata semua itu hanyalah isapan jempol belaka. Ada keterangan dari Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, yang dikatakan tadi bahwa sangat konyol gitu. Ini sudah ada pemberitahuan, mau konferensi pers, mau dibacakan hasil vonis atau putusan dari MA, tapi media beberapa jam sebelum konferensi tersebut sudah mengetahui isinya begitu. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Coba kita simak cuplikan statement dari Jutek Bongso berikut ini. Menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Oke, apakah ini adalah hal yang wajar pada saat media itu mengetahui informasinya lebih awal? Jujur ya teman-teman, ini bukanlah hal yang baru ya dalam banyak hal yang berhubungan dengan
pemerintahan itu memang sering terjadi seperti itu. Mau ada keputusan A, B, C, dan D, biasanya media itu udah ngedapetin infonya 1 jam, 2 jam lebih awal begitu. Tujuannya apa? Agar ya media bisa siap-siap buat melakukan peliputan A, B, C, dan D. Plus juga media bisa lebih well prepare. Kalau seandainya putusannya adalah diterima, pasti bakal ada breaking news yang dinantikan oleh masyarakat. Karena dengan putusannya kalau ditolak itu kan akan ngebuat masyarakat sebagian besar kayaknya kecewa, jadi nggak begitu excited. Tapi kalau keputusannya adalah diterima, wah pasti bakal dalam tanda kutip akan ada selebrasi-selebrasi, ya salah satunya dengan keviralan dan juga breaking news. Sebenarnya itu bukan hal yang baru ya dalam dunia pers, media mendapatkan info lebih awal, dan itu tidak serta-merta menyatakan ada hal yang nggak benar. Itu harus kita fair ya untuk bagian tersebut. Konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi. Jadi itu adalah hal yang disampaikan Jutek Bongso pertama. Terkait hal tersebut kita pahami karena sedang dalam suasana kecewa menerima putusan, habis bekerja keras berbulan-bulan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Tapi di sini dikatakan bahwa langkah hukum masih terus terbuka. Saat ini kami menunggu secara resmi salinan dari putusan PK-nya, dan kita akan pahami apa aja poin-poin yang dipertimbangkan oleh hakim. Ya kalau aku simak secara sekilas tadi cuma 2 ya. Hakim pertama tidak ada kekhilafan dalam memutuskannya, semua sudah on the track. Yang kedua adalah novumnya dikategorikan bukan alat bukti baru. Oke. Kemudian ada beberapa langkah hukum yang akan diambil, masih ada kayak gerasi, abolisi, amnesti, PK kedua, ketiga, dan lain-lain. Jujur kalau secara pribadi yang aku lebih harapkan sih kayaknya lebih ke gerasi ya sekarang itu ya, pengampunan presiden. Tapi kalau kayak PK, peninjauan kembali, mau itu kedua, ketiga, atau kayaknya agak berat teman-teman. Agak beratnya adalah karena dengan berbenturan dengan waktu ya. Pasti banyak alat bukti yang udah hilang lah, sudah berubah. Barang bukti yang merujuk ke alat bukti udah banyak yang tidak sesuai lagi keterangan-keterangannya. Itu pasti bakal jauh lebih tidak meyakinkan lagi. Karena dengan gongnya menurut aku adalah DD, saksi yang merubah keterangannya gitu kan ya. Bukan merubah, baru pertama kali memberikan keterangan di persidangan. Karena 8 tahun lalu dia nggak hadir gitu ya. Mungkin ya kalau aku tangkap dari para hakim MK, menilai bahwa kayaknya Dede ini keterangannya nggak jujur karena dia mendapatkan bantuan A, B, C, dan D. Mungkin, makanya nggak dipercaya keterangannya. Tapi bagaimana dengan alat bukti misalnya ekstraksi HP-nya Widi dan juga Vina. Kalau HP-nya Vina kan ekstraksi sudah ada di 8 tahun lalu tapi tidak didalamin. Tapi kalau ekstraksi HP-nya Widi itu kan baru gitu loh. Dan tim dari Jutek Bongso ini sudah menghadirkan timnya, katanya diekstraksi 2 minggu, katanya tinggal di Cirebon untuk melakukan proses data-data tersebut, tapi kok bisa nggak dianggap seperti itu. Sangat kecewa, mudah-mudahan keadilan untuk para terpidana cepat atau lambat akan segera terbuka, karena aku yakin banyak di antara kita yang percaya bahwa mereka bukanlah pelaku sebenarnya. Terlepas kita harus menghormati putusan dari MK atau MA yang memutuskan bahwa para terpidana harus tetap masih berada di penjara untuk menjalani masa hukuman, yakni adalah seumur hidup teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.